Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 23 Kelompok Kecil 2 yang beranggotakan Ermayanti, saya sendiri, Erwinsyah, Haris Fadilah, Hervina Setianingrum, dan Susi Susanti. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas tokoh milenial nasionalis yang menginspiratif, dan tokoh tersebut adalah Bapak Ridwan Kamil. Makanya pro petani apa tidak? Makanya saya berharap kita fokus pada inovasi, solutif, dan saya titip ke Pak Bamsud, Sospol harus kondusif kan. Kita kan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45-nya kita jaga lah. Biar energinya geser Pak. Betul. Dari politik yang kadang-kadang panas ya, geser ke hari ini mau nanam apa, hari ini mau jualan apa, mau bikin inovasi apa, itu Pak. Ya sebenarnya substansi 4 pilar seperti Kang Emil sampaikan tadi, substansi Pancasila dengan 5 silanya ya justru di situ. Betul. Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro rakyat dan rakyat menerima itu sebagai sesuatu tantangan dengan lahan yang tersedia kan gitu. Jadi renungan saya gini Pak Bamsud ya. Dulu saya kan nggak pernah cita-cita jadi wali kota, jadi gubernur, karena dulu arsitek. Tapi tugas pemimpin ternyata ada pada kemauan Pak. Contoh gini, saya bilang saya bisa aja gini, ngapain ngurus-ngurus petani milenial kan, buang-buang waktu ngabis-ngabis. Bisa. Tapi kalau saya lanjutkan, saya akan melihat perubahan luar biasa kan. Nah, jadi memang jadi pemimpin itu setiap hari tugasnya ngambil keputusan. Bisa keputusan diam, nggak ngapa-ngapain, tapi kan hati nuraninya ada masalah. Atau berani ambil risiko. Apakah petani milenial akan berhasil, borong dong ambil? Saya juga nggak tahu, tapi minimal saya punya keyakinan. Dan ada upaya. Ridwan Kamil lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971. Emil nama sahabat akrabnya. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Aceh Misbah Muhyiddin dan Cucu Sukaisi. Emil atau Ridwan Kamil sebenarnya menyukai berimajinasi sejak masa kecil. Ia suka membaca komik dan melihat foto dari berbagai kota di luar negeri. Sejak kecil Ridwan Kamil memiliki semangat kewirausahaan. Latar belakang pendidikan. Beliau sekolah di SDN Banjarsari tahun 1978 sampai 1984. Kemudian sekolah di SMP Negeri 1 Bandung pada tahun 1984 sampai 1987. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bandung pada tahun 1987 sampai 1990. Setelah lulus, beliau langsung melanjutkan sekolah sarjana beliau di ITB, yakni Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1990 dan meraih gelar sarjana pada tahun 1995. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Amerika untuk melanjutkan sekolah beliau S2, yakni di University of California, Berkeley. Karir dan prestasi Pak Ridwan Kamil. Mendirikan perusahaan Urbane Indonesia. Urbane merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur, dan desain. Urbane terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan berpikir idealis untuk mencari dan menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Perusahaan yang didirikan bersama 3 orang rekannya ini telah menghasilkan berbagai karya arsitektural dan perencanaan desain kawasan. Reputasi internasional sudah mereka bangun dengan mengerjakan proyek-proyek di luar Indonesia seperti Suzhou Financial District di China. Karya di dalam negeri antara lain Universitas Tarumanegara Kampus 1 Jakarta, Masjid Agung Sumatera Barat, Kampus UMN Serpong,
Jembatan West Drain Ancol, Battle House, Rumah Botol Bandung, dan Masjid Al-Irsyad, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, dan banyak karya lainnya yang dibuat oleh beliau. Menjadikan kota Bandung kota hijau. Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, Bandung menjelma dari ladang polusi dan macet menjadi contoh terbaik kota hijau dengan layanan yang menjangkau semua penduduk. Apa yang menjadi motivasi Kang Emil? Di pintu masuk ruang comment center di Bandung yang futuristik, para pegawai terbiasa melepas sepatu sebelum memulai kerja agar tak mengotori karpet. Di dalam operator memastikan sekitar 300 aplikasi ponsel yang dikelola pemerintah kota bekerja maksimal, dan seluruh kanal media sosial dipantau buat menjaring keluhan penduduk. Bandung Command Center yang beroperasi selama 24 jam termasuk ke dalam kebijakan 5 tahun pemerintahan kota untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan membuat kota terbesar ketiga di Indonesia itu lebih ramah lingkungan dan nyaman untuk ditinggali. Sebanyak 30 taman dan ruang terbuka hijau yang kini tersebar di Bandung juga ikut menyumbang pada kualitas hidup penduduk, terutama keluarga. Warga juga didorong untuk bergotong royong membersihkan jalanan dari sampah, membangun taman kecil di lingkungan tinggalnya, dan membuka parten urban di halaman belakang atau di atap rumah. Pemkot Bandung juga menyediakan bus sekolah gratis dan mulai memperlebar trotoar, serta memperlakukan hari bebas kendaraan. Adapun pedagang makanan kini dilarang menggunakan kemasan styrofoam, dan supermarket secara perlahan diminta mengurangi plastik sekali pakai. Atas terobosan tersebut, Bandung mendapat penghargaan Clean Tourist City Award dari Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) Januari silam. Dan banyak lagi penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Kota Bandung. Ada lebih 100 penghargaan yang diraih. Oleh karenanya, Ridwan Kamil berpesan, saat saya kecil setiap hari saya melihat tetes embun di atas daun. Sekarang tidak ada lagi kenangan Emil. Jejak korban yang rendah adalah tujuan yang logis dan mulia. Siapapun yang menggantikannya pemimpin Bandung, Ridwan Kamil berjanji akan membawa kebijakan hijau yang ia terapkan ke level yang lebih tinggi. Semua kualitas terbaik di Bandung akan saya implementasikan sebagai standar untuk satu provinsi. Keteladanan nilai Pancasila dari sosok Pak Ridwan Kamil. Pertama, cinta tanah air, yaitu mendedikasikan dirinya sebagai abdi negara dengan menjadi pejabat daerah agar bisa membangun daerahnya, memanfaatkan ilmu pengetahuan yang beliau miliki untuk memecahkan berbagai permasalahan di daerahnya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia adalah dengan kepeduliannya terhadap bermacam-macam permasalahan yang dihadapi Indonesia, baik dari segi lingkungan, birokrasi, infrastruktur, dan sebagainya, hingga beliau akhirnya terjun langsung untuk menjadi problem solver dengan gagasan-gagasannya. Yang ketiga, setia pada Pancasila dan ideologi negara. Beliau wujudkan semua itu dengan totalitas dalam bekerja, memangkas birokrasi, menciptakan kultur kerja yang inovatif dan berorientasi kerja, serta membuka diri dengan segala kritik dan saran dari masyarakat melalui keaktifan media sosial sebagai perwujudan sila kedua dan 4 Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Beliau rela terjun sebagai pejabat negara untuk mengabdikan ilmu dan pengetahuan demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dengan segala prestasi dan etos kerja sejak dari kecil, beliau sudah mempunyai kemampuan awal bela negara sejak dini. Berikutnya yaitu komitmen aktualisasi dari Bapak Ridwan Kamil. Pertama, kebijakan pelaksana publik. Beliau membawa perubahan dan mengakselerasi kemajuan. Banyak inovasi yang saat ini ada di Kota Bandung karena problemnya sangat banyak.
Yang kedua, kita lihat dari pelayanan publik. Pemerintah Kota Bandung telah membuka celah untuk para pelaku usaha kecil menengah dengan menyediakan pinjaman modal tanpa anggunan, biasa disebut kredit melati. Yang ketiga, yaitu pemersatu bangsa, di mana Bandung dengan sadar diri menyumbang Smart City ke Banjarmasin, Banjar, Bangka, termasuk Kota Bukit Tinggi, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.